Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang mentaati akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Amsal pasal 18 ayat 12. Demikianlah sabda Tuhan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tema renungan saat ini adalah orang yang rendah hati akan dihormati. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Neil Armstrong adalah figur orang yang rendah hati. Di dalam pidato di acara pemakamannya tanggal 26 Agustus tahun 2012 yang lalu, seorang kerabat berkata, Armstrong adalah seorang yang enggan disebut sebagai pahlawan Amerika. Ia selalu menyebut dirinya seorang pilot jet tempur, pilot penguji, dan astronot yang dengan bangga berbakti kepada negaranya. Armstrong juga menolak disebut sebagai manusia pertama yang menjejakkan kaki di bulan. Ia berujar bahwa dirinya cuma beruntung ditunjuk sebagai komandan misi, sehingga otomatis menjadi orang pertama yang turun dari kapsul luar angkasa. Armstrong memilih untuk tidak menerima pujian, sesuatu yang sebenarnya sangat tidak layak ia terima sebagai penghargaan. Inilah wujud kerendahan hati seorang pemenang. Tidaklah berlebihan jika Presiden Barack Obama menyebut Neil Armstrong sebagai pahlawan besar Amerika Serikat sepanjang masa. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, di dalam kitab Kejadian dikisahkan bahwa Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf sampai dijual sebagai budak kepada saudagar di Mesir. Namun Tuhan mempunyai rencana lain kepada Yusuf, meski ia mengalami jatuh bangun kehidupan, bahkan sempat difitnah dan dipenjara. Tuhan mengangkat Yusuf menjadi kepala atas segala harta perbendaharaan Firaun. Saat kelaparan hebat melanda seluruh dunia, saudara-saudara Yusuf juga datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Yusuf merasa waktunya telah tiba dan ia harus memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa Perdana Menteri Mesir yang berdiri di depan mereka adalah adik kandung yang telah mereka jual. Namun kebesaran hati Yusuf memampukannya untuk berkata, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Daripada memilih untuk membalas dendam, Yusuf malah berkata bahwa Tuhanlah yang mengatur semuanya itu, supaya lewat dia kehidupan mereka terpelihara. Ini sungguh luar biasa. Sebesar apapun berkat yang kita terima, setinggi apapun Tuhan mengangkat derajat hidup kita, jangan sampai membuat kita berubah. Orang yang rendah hati tahu bagaimana kebanggaannya berasal. Dari Tuhanlah peninggian itu datang. Dengan merendahkan hati,
bukan hanya manusia yang menghargai, tetapi Tuhan juga akan menghargai dan meninggikan kita. Mari belajar untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, karena hanya Tuhanlah yang patut untuk ditinggikan dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami mau mengembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kami mohon Tuhan menyertai, Tuhan menolong dan memberkati kami. Sehingga apapun yang kami lakukan boleh mendatangkan sukacita dan berkat. Tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.